kamu sudah hafal belum? Belum nih. Aduh gimana ya? Gak usah dihafal, pahami saja. Oke tunggu. Saya renungi dulu. Hehehehe. Ya sudah. Keburu saya blank nih. Sabar ya sabar. Hehe, bercanda kok. Santai aja kayak di pantai. Oke, saya sudah tahu nih. Lanjut lagi ya. Oke, kita kembali kayak tadi aja. Oke. Kemudian yang keempat ada diplomasi maritim, yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Kenapa sih harus bekerja sama pada bidang kelautan? Jadi gini, Indonesia kan negara maritim sangat-sangat berpotensi ketika pemerintah serta warganya itu memanfaatkan apa saja potensi yang dimiliki oleh Indonesia terutama di bidang kelautan. Kemudian yang kelima adalah pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Kemarin kita sudah diajarkan mengenai batas wilayah Indonesia. Sebagian besar batas wilayah Indonesia itu berada pada laut. Nah, ketika berbatasan dengan laut untuk memperkecil adanya sengketa atau untuk memperkecil adanya penyelundupan atau untuk pencurian ikan, maka perlu sekali adanya pertahanan maritim. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita lanjutkan ke perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kita sekarang fokus ke transportasi laut yang ada di Indonesia. Ada istilah ALKI, jadi ALKI itu adalah alur laut kepulauan Indonesia. ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan. Berdasarkan konvensi hukum internasional, alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus-menerus langsung dan secepat mungkin mereka tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia. ALKI ditetapkan untuk menghubungkan dua perairan bebas yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Semua kapal dan pesawat udara asing yang melintas ke utara atau selatan harus melalui ALKI. Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, selain memperhatikan 5 pilar utama yang sudah kami sampaikan tadi, ternyata Indonesia itu mempunyai tantangan untuk negara poros maritim dunia, diantaranya yaitu: yang pertama itu dari segi geografisnya, di mana Indonesia itu memiliki provinsi yang berupa kepulauan yang dikelilingi oleh laut sehingga memerlukan area penghubung. Terutama ada 8 provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan laut seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan juga Maluku. Pembangunan sektor maritim sangat penting untuk dilakukan di 8 provinsi itu. Selanjutnya adalah tantangan infrastruktur maritim yang meliputi aspek industri manufaktur maritim dan industri pelayaran nasional. Jadi perlu diperhatikan mengenai bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Indonesia terutama di daerah pelabuhan. Supaya antara pelabuhan yang satu dengan pelabuhan yang lain itu tidak terjadi kendala karena mungkin infrastruktur yang masih kurang. Selanjutnya Indonesia juga harus mampu mengelola daerah perbatasan-perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga, serta menjaga keamanan bersama dan mampu menjaga keselamatan pengiriman melalui dan di perairan Indonesia. Indonesia juga harus mengikuti dan menghormati peraturan internasional atas perairan dalam upaya memberantas praktik-praktik ilegal dan semua bentuk tindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Demikian adalah penjelasan mengenai. Jadi cukup sekian dari persentase dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian persentase kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi yang namanya persentase kan pasti ada tanya jawab. Astaga, iya. Jadi kita harus menguasai materi kita. Takutnya ada pertanyaan dari teman-teman yang menjebak. Iya, harus jaga-jaga. Pokoknya, saya mau pulang dulu ya. Sudah sore ini. Apa mau aku antar? Gak usah, dekat kok. Oke be, saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya.